dengan kelebihan dan kekurangan itu pasti kita juga akan mempunyai nilai plus gitu. Nilai plus entah itu nanti di bidang apapun itu. Yang penting jangan malu dengan kondisi dirinya sendiri dan mau belajar untuk selalu mencari ilmu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, bertemu lagi dengan saya Nini di WedoTV Channel dalam acara Bincang Kreatif. Semoga Sobat Kreatif semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat dalam menjalani hari-hari Sobat Kreatif semua. Perjumpaan kita kali ini akan berbincang membahas tentang desain grafis. Nah, sambil menonton channel ini, buat Sobat Kreatif yang belum subscribe, bisa subscribe di channel WedoTV Channel. Nah, saat ini kita telah dibersamai oleh salah satu desainer grafis, ada Mas Arif Budiarta. Halo. Halo Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah Mas, kita kali ini mau berbincang terkait dengan desain grafis. Sebenarnya ya kan mungkin orang-orang udah nggak asing dengan kata desain grafis, tapi sebenarnya secara pengertian itu desain grafis itu apa sih Mas? Oh gitu. Oke. Kalau dari apa yang saya pelajari ya, kebetulan kan saya juga boleh cerita masa lalu dulu. Iya boleh silakan. Oke. Jadi saya itu awalnya itu saya belajar di SMK itu jurusan multimedia dan di situ juga berkutatnya itu dengan desain grafis, videografi, animasi dan segala macam kayak gitu. Dan di kuliah pun sekarang juga sama di teknologi pendidikan dan itu juga bertemu dengan desain grafis juga. Kalau desain grafis itu kalau yang saya pahami itu bagaimana sih kita mengemas satu pesan itu menjadi sebuah bentuk visual ya, entah itu dari segi animasi atau mungkin dari segi poster dan segala macam, itu kan bisa juga desain grafis kayak gitu. Ya bagaimana sih kita bisa membuat suatu visual itu ada value-nya gitu. Jadi nggak cuma narasi, cuma teks aja gitu. Kan kalau untuk di sekolah kan juga pasti agak bosen ya kalau untuk siswa kayak itu cuma teks dan segala macam. Oh iya, ini kaitannya dengan siswa nih. Kan kita ini kan termasuk generasi milenial gitu ya Mas ya. Nah menurut Mas Arif itu seberapa pentingnya sih desain grafis buat terlibat dalam informasi yang mungkin akan kita sajikan? Sebenarnya sangat penting sekali karena ya itu tadi lebih bisa menggambarkan pesan maknanya sih. Jadi kalau untuk apalagi kalau zaman sekarang ini kan sudah zamannya IT ya. IT dan itu harus serba digital kayak gitu. Dan apalagi di saat pandemi ini juga kadang-kadang saya mengamati teman-teman itu yang sekarang mempunyai ahli di bidang gambar atau visual itu juga mulai menunjukkan unjuk gigi ya gitu. Potensinya gitu, ya. Kadang kemarin ada yang itu kan buka kemarin itu donasi ya. Ada yang buka donasi, nanti order untuk gambar nanti itu buat donasi, kan itu juga salah satu bentuk bisa memanfaatkan pentingnya grafis yang dipunyai oleh masing-masing orang itu. Gitu ya Mas, berarti itu ada peluang gitu ya Mas ya untuk desain grafis di kalangan muda. Nah kalau ini nih Mas, kan Mas Arif juga kerjanya juga di bidang desain grafis gitu ya Mas ya. Nah, menurut Mas Arif sendiri peluang kerja di desain sebagai desainer grafis itu seperti apa? Kalau peluangnya sih sebenarnya besar sekali karena sepengamatan saya itu setiap lembaga, setiap sekolah itu pasti ada tim IT-nya, tim pemegang sosmednya, tim kreatifnya kayak gitu. Dan itu sangat besar sih peluangnya sebenarnya. Karena apalagi di zaman sekarang ini ya. Dan itu sangat potensial karena kemarin saya juga di sekolah saya itu juga baru merintis juga sih, baru mencari juga. Kemarin saya juga ada punya kenalan di SD lain juga dan itu juga mulai merekrutmen gitu untuk orang-orang yang bisa desain, bisa video, bisa intinya IT lah, IT banget gitu. Oh itu di sekolah mana itu Mas? Yang boleh sebut merek ya? Oh iya boleh Mas. Ini nggak ada sponsor.
Kalau yang kemarin itu di SD Muhammadiyah Purwodiningrat 2 itu di dekat 0 km. Ya. Itu kemarin juga sudah mulai itu merambah ke IT-nya, bikin TV-nya, mengelola sosmednya. Di tempat saya kerja itu juga sama, di SD Muhammadiyah Sapen itu juga mulai tahun ini juga membuat Sapen TV, kemudian Sapen Podcast sama radio juga. Oh, itu udah mulai beroperasi belum Mas itu yang media-media? Sudah. Kayak gitu. Oh, berarti bisa dimanfaatkan ketika pandemi kayak gini ya Mas? Ya sangat penting sekali kan, apalagi masa-masa seperti ini. Oh, nah terus ini nih Mas, sudah seberapa efektif media-media kayak podcast, terus apa yang kayak TV itu buat pembelajaran di sekolahan Mas? Ya. Kalau secara efektif sangat efektif sekali karena kan bisa bisa mengurangi biaya, terutama tatap muka juga gitu ya. Karena kan kalau kesehariannya kan pasti guru kan ketemu dengan murid kayak gitu Iya. di sekolahan, dan itu pasti yang kalau saya rasakan saat sekolah dulu pasti bosen gitu ya kalau ketemu dengan guru terus setiap hari gitu. Ya mungkin dengan adanya ini sangat efektif sekali karena memberikan warna baru untuk penyampaian materi atau menyampaikan pembelajaran yang mungkin bisa melewati audio, video kayak gitu. Karena kan setiap siswa kan mempunyai gaya belajar masing-masing gitu. Kalau dalam kuliah itu ya. Iya benar. Ada yang auditori, ada yang visual juga kayak gitu. Ya. Jadi emang kalau menurut pengamat saya sih sudah efektif sih, menjadi lebih berwarna kayak gitu. Kalau selama ini nih Mas yang sudah dilakukan di tempat Mas Arif kerja itu, nah itu media apa ya yang pembelajaran itu disajikan seperti apa gitu Mas? Misalnya di podcast itu apakah hanya suara atau apa? Terus kalau misalnya ada TV-nya juga seperti apa menyajikannya ke anak-anak? Oh gitu. Oke, kalau untuk Sapen TV ya, kayak yang di kerja saya. Sapen TV itu di YouTube ya, di YouTube, dan itu setiap guru itu wajib membuat video kayak gitu. Dan itu nanti untuk editingnya itu sudah ada tim sendiri dari sekolahan. Jadi guru itu di rumah tugasnya cuma tag video, terus nanti dikirim ke tim editor, kemudian diedit sama tim editor dari sekolah gitu. Terus setelah itu diupload di YouTube. Terus kalau untuk yang podcast sih sama sih, guru-guru juga rekaman di rumah kayak gitu, terus dikirim ke editor kayak gitu. Tapi kalau pas piket kemarin sebelum libur ini ya, di sekolah di studio, jadi juga sudah ada studionya sendiri. Oh iya. Berarti menarik ini, sebenarnya udah di lembaga manapun saat ini sangat bisa sekali untuk memanfaatkan media-media digital untuk menyajikan warna baru misalnya dalam pembelajaran kayak gitu ya Mas. Iya, ya. Nah, terus ini Mas, terkait kalau misalnya orang yang bekerja di desain grafis kan biasanya kan kalau mau membuat sesuatu kan perlu ide gitu ya Mas ya, perlu ide. Nah, kalau misalnya nih ditarget harus selesai segini, sementara gimana gitu Mas ngejar targetnya supaya tetap bisa menghasilkan, tetap bisa produktif walaupun kadang kan idenya belum muncul. Iya. Kalau saya sih sebenarnya lebih ya itu secara deadline lebih ketat gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga udah ngerjain gitu tapi udah over, kadang-kadang langsung malas gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau mikir mencari ide itu kadang-kadang ngamatin dari karya orang lain sih sebenarnya. Kalau biasanya di Instagram kan banyak itu poster-poster digital kayak gitu, banyak-banyak. Kemudian ada di website juga desain grafis kan banyak, ada yang di Freepik dan segala macam kayak gitu. Kadang-kadang saya juga mencari inspirasi dari situ. Jadi prinsip yang saya pakai itu ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi. Nggak cuma amati dan tiru. Kalau amati dan tiru kan plek gitu. Ya nanti kena copyright. Iya benar. Jadi emang harus ada. Ya kalau kita mau membuat ide sendiri pure gitu kan pasti nggak akan selesai itu. Pasti malah terbengkalai ya itu. Iya sih Mas. Jadi emang harus inspirasi karya orang lain gitu yang bisa kita adopsi dan kita tiru dan modifikasi itu. Ya, itu tadi pentingnya modifikasi ya, jangan hanya diamati dan tiru. Karena mungkin kan ya desain grafis ini sangat bisa untuk
dikomersilkan gitu ya Mas ya, untuk Bisa. salah satunya untuk mungkin anak-anak muda bisa untuk berwirausaha. Nah ini Mas Arif ini juga sebenarnya udah ada usaha itu ya Mas ya, yang Iya. bergerak di desain grafis. Bisa diceritakan sedikit Iya. Mas tentang usahanya? Kalau desain di bidang desain grafis itu saya punya satu bisnis, yaitu namanya Fast Vector ya. Fast Vector. Itu nanti teman-teman bisa lihat di Vector Epic. Vector Epic. Itu apa tuh Mas yang ininya? Buat apa kayak gitu? Bikin vektor wajah. Jadi biasanya kan kalau wisuda, kemudian untuk nikahan itu kan pasti teman-teman ada yang butuh kado kan gitu. Nah itu biasanya ada yang order itu fotonya yang mau dikasih itu dibikin kartun kayak gitu. Itu yang untuk desain grafisnya. Terus kalau itu sudah lumayan lama sih, sekitar tahun 2017 yang lalu. Tapi saat ini masih belum berjalan lagi karena mengingat kondisi jiwa raganya yang masih nggak bisa menghandle. Karena jam terbang udah tinggi ya Mas ya. Karena disibukkan dengan yang lain, yang kerja yang disampaikan ini, karena emang dari pagi sampai sore kan. Kalau malam udah sampai pulang ke rumah kan udah capek gitu. Itu yang pertama. Kalau untuk yang lainnya bisnisnya itu ya saya kebetulan juga punya bisnis itu konveksi. Yeah. Konveksi Invest Apparel. Nanti teman-teman juga bisa cek di Invest Store. Itu saya di situ juga pegang di bagian medianya di sosmed Instagramnya. Jadi bikin konten produknya, desain produknya gimana, bikin desain bajunya itu gimana, fitnya gimana, itu yang bikin saya juga gitu. Terus ini nih Mas, kan mungkin kita nih dari anak-anak Karang Taruna gitu ya Mas. Misalnya nih kita kan belum bisa nih desain grafis. Terus nanti misalnya mau belajar sama Mas Arif kayak gitu, bisa nggak Mas? Ya boleh aja kalau diundang. Oke, nah ini buat sobat kreatif semua, sebenarnya Mas Arif ini kalau misalnya teman-teman mau belajar itu bisa. Karena ya memang nggak dipungkiri desain grafis itu dimana-mana dibutuhkan sekarang, karena informasi seperti apapun itu akan lebih menarik kalau disajikan dengan visual yang menarik, nggak hanya tulisan-tulisan kayak gitu. Nah mungkin itu bisa menginspirasi buat teman-teman ya. Contohnya Mas Arif ini, jadi dengan adanya keahlian di bidang desain grafis bisa untuk membuat usaha kayak gitu, dan tentunya itu kan salah satu gagasan yang bisa banget dimiliki oleh kaum milenial kayak gitu, karena kita memang dituntut harus kreatif sebagai kaum muda. Nah itu tadi obrolan kita. Terus ini nih Mas, ada lagi nggak Mas yang kira-kira mau disampaikan untuk sobat kreatif semua? Oke. Kalau untuk teman-teman khususnya anak muda ya, mungkin tetap bisa menunjukkan potensi diri gitu ya. Jangan sampai malu dengan apa yang ada di dirinya gitu, entah kelebihan atau kekurangan, karena dengan kelebihan dan kekurangan itu pasti kita juga akan mempunyai nilai plus gitu. Nilai plus entah itu nanti di bidang apapun itu. Yang penting jangan malu dengan kondisi dirinya sendiri, dan mau belajar untuk selalu mencari ilmu gitu ya. Nah itu aja Mas. Oke, terima kasih banyak sobat kreatif. Semoga obrolan kita tadi bisa menambah inspirasi untuk sobat kreatif semua. Dan juga itu tadi pesannya dari Mas Arif, pokoknya jangan malu baik dengan kelebihan ataupun kekurangan, dan kita bisa banget untuk memaksimalkan potensi, karena setiap orang itu pasti punya potensinya masing-masing. Itu aja sobat kreatif, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak siaran kami di Wedo TV Channel. Terima kasih juga kepada Mas Arif Budianta yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Saya Nini undur diri dari ruang Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.